Pemirsa, kita pernah mendengar ada asumsi yang terbesar di luaran sana bahwa perkembangan ekonomi yang sangat pesat di Tiongkok ini hingga saat ini justru karena adanya ahli ekonomi Amerika Serikat yang telah membantu Tiongkok pada era Deng Xiaoping dalam menentukan kebijakan masa depan ekonomi Tiongkok, begitu ya. Nah, benarkah demikian? Jika benar, adakah sumber atau data yang dapat mendukung asumsi tersebut? Atau jangan-jangan asumsi itu memang berkembang melalui informasi dari media-media barat yang notabene memang ingin mengklaim bahwa tidak ada negara satupun yang memiliki konsep dalam membangun negaranya. Selain konsep itu hanya berasal dari Amerika dan sekutunya. Nah, pemirsa, inilah Jurnal Barata dengan saya, Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Ya, pemirsa, terlepas asumsi itu punya sumber atau tidak, ya, di mana yang jelas asumsi itu berkembang untuk menggiring opini publik demi mendapatkan pengakuan bahwa semua kemajuan itu hanya berasal dari Barat, baik uang, konsep, model, dan sebagainya. Ini adalah asumsi-asumsi ya, yang memang sengaja ditanamkan. Ini biasanya melalui media barat, begitu pemirsa. Padahal jika kita mau lebih sedikit untuk melihat perkembangan lain gitu ya, yang nggak kalah pesatnya dengan barat, bisa dikatakan cukup banyak negara di dunia yang telah juga membangun tanpa mengikuti model barat ataupun tergantung pada konsultan, pengetahuan, dan dana barat, begitu. Contohnya nih pemirsa seperti negara Kuba. Nah, kita jangan meremehkan prestasi Kuba misalnya, karena Kuba sangat baik prestasinya dalam membangun Human Development Index atau HDI seperti pada tahun 2018 lalu misalnya, di mana Kuba telah mendapatkan posisinya di urutan 72 dari 189 negara dengan indeks pembangunan manusia 0,778. Bandingkan saja dengan prestasi indeks pembangunan Indonesia misalnya ya tahun 2018 yang hanya 0,707. Sehingga posisi Indonesia berada di urutan 111 dari 189 negara. Bukan hanya itu, ternyata dari sisi ilmu kedokteran pun Indonesia sangat jauh tertinggal dengan Kuba. Nah, Kuba memiliki kualitas layanan kesehatan setara dengan negara-negara Eropa Barat yang maju, begitu. Dan itu sebabnya banyak orang asing dari negara-negara tetangga, bahkan dari Amerika yang memilih berobat di Kuba karena mendapat layanan yang baik dengan harga yang hanya sekitar 10% daripada di Amerika. Kuba juga adalah negara pertama di dunia yang berhasil mengembangkan teknik medis untuk menghentikan transmisi HIV atau AIDS dari ibu ke bayi yang dikandungnya. Nah, kemudian Kuba juga merupakan negara pertama yang sukses mengatasi wabah Ebola dan juga memberi bantuan negara-negara Afrika dalam menghadapi wabah tersebut. Nah, kini Kuba juga bersama dengan Tiongkok, Rusia, Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, dan juga Jepang adalah segelintir negara yang sukses untuk menghentikan penyebaran COVID-19 di negaranya. Ya, kemudian Kuba pun bergabung dengan Tiongkok dan Rusia aktif untuk membantu berbagai negara yang sedang kepayahan ya untuk mengatasi wabah COVID-19. Tercatat di tahun 2020 ada 19 negara yang dibantu Kuba, mulai dari Venezuela, Qatar, Italia, dan berbagai negara di Afrika. Sebagaimana kesuksesan yang dialami Kuba di dunia kesehatan dan kedokteran. Ya, dan Tiongkok pun juga demikian sukses membawa negaranya terlepas dari keterpurukan ekonomi dan berhasil menjadi salah satu negara ekonomi terkuat dan terbesar di dunia. Dan ini adalah menandingi Amerika dan juga negara-negara barat tentu.
Hal itu pun terjadi lantaran sejak lama pembangunannya di Tiongkok pada sistem politik ataupun ekonomi Barat, di mana Tiongkok juga tidak pernah mempercayai Barat begitu, apalagi menempatkan konsultan yang kuat untuk menentukan arah pembangunan negara. Jadi seluruh lingkaran di pusat kekuasaan di Beijing ini hanya warga negara Tiongkok yang ada dan tidak ada kehadiran dari orang asing begitu. Jadi Tiongkok mengambil jalan pembangunan yang jauh berbeda dengan banyak negara-negara berkembang lainnya yang cenderung memang mengambil langkah dengan mengikuti model Barat ya. Dan berdasarkan berbagai sumber yang kami tahu memang seluruh tim perancang pembangunan Tiongkok ini adalah warga negara Tiongkok yang lahir dari elit intelektual sendiri dan juga lulusan universitas dalam negerinya. Jadi tidak ada unsur keterlibatan dari pihak luar lah begitu ya, dan bahkan sampai juga dengan saat ini seluruh tim perencana pembangunan Tiongkok adalah warga Tiongkok sendiri. Itu karena memang Tiongkok sangat selektif dan ketat dalam menentukan orang-orang yang akan membangun negaranya begitu. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan atau saya jelaskan dalam video sebelumnya yang berjudul "Ternyata Ini yang Dilalui Para Pejabat Tiongkok". Ya, mengenal model pembangunan, Deng Xiaoping ini juga belajar dari Singapura. Dalam bulan November tahun 78, Deng ini berkunjung ke Singapura bersama timnya serta terlibat dalam diskusi yang juga hangat ya dengan Lee Kuan Yew beserta stafnya. Nah, dalam rombongan Deng Xiaoping ini ada satu orang yang nantinya menjadi arsitek ekonomi Tiongkok yang modern begitu, dan dialah yang merancang keterbukaan atau keterlibatan ekonomi Tiongkok. Lalu orang ini adalah Yu Guangjuang. Ini adalah Direktur Riset Ekonomi di Komisi Perencanaan Negara. Lalu lembaga ini kemudian diubah menjadi Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional. Lalu dalam konteks politik Tiongkok, Yu adalah liberal dan dikenal atas kritiknya yang tajam terhadap kubu konservatif gitu ya. Yu ini juga bekerja dekat dengan Deng Xiaoping dalam membangun Tiongkok. Nah, dalam pembuatan kebijakan ekonomi Tiongkok misalnya pada tahun 80-an, Yu menganjurkan untuk menambahkan slogan "Look Forward" dari slogan "Look to Money". Dan maksudnya adalah slogan yang terakhir itu sebenarnya hanya plesetan homofonik ya pada slogan yang pertama gitu. Nah, meski begitu ternyata pemikiran Yu tidak serta-merta dapat diterima begitu saja. Yu harus membuktikannya di hadapan majelis pejabat tinggi dan cendekiawan yang berkumpul untuk mengkritik pemikiran ekonominya. Lalu oleh karena itu, Yu ini juga menegaskan bahwa mengejar kepentingan pribadi di pasar bebas adalah inti untuk mengembangkan ekonomi komersial yang sukses, yang hanya fokus pada keuntungan. Jadi itulah yang kemudian dimaksudkan oleh Yu bahwa dengan mencela pengejaran keuntungan yang hal itu sama-sama tidak diinginkan. Sehingga menurut Yu justru dengan slogan "Look to Money" ini atau melihat uang itulah seseorang dapat melihat ke depan begitu. Sebagaimana slogan utamanya "Look Forward" ini, retorika mencolok inilah yang kemudian dalam waktu yang sangat lama menjadi sasaran kritik dari kaum Marxis yang juga lebih konservatif gitu ya. Namun justru hal itu yang menjadi panji di mana para ekonom kontemporer dan generasi selanjutnya mengajukan alasan untuk reformasi. Nah, selain itu, Yu ternyata juga adalah perancang dan juga penulis tatanan sosial ekonomi, yang dari tulisan itu terciptalah konsep baru yang kita kenal dengan sebutan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Nah, ini adalah konsep sosialisme yang mengakomodasi mekanisme pasar dan modal serta inisiatif bisnis swasta atau modal bisnis. Nah, konsep sosialisme inilah yang
akhirnya diterapkan di Tiongkok modern saat ini. Yu juga bekerja sama dengan seorang tokoh liberal lain, yaitu Xi Jinping, untuk merancang dan juga membangun Shenzhen sebagai model keterbukaan ekonomi Tiongkok. Selanjutnya, Yu juga merancang Hainan serta berbagai daerah di perbatasan Rusia serta di Tiongkok Barat sebagai pusat ekonomi. Nah, jadi jelas ya di sini di mana tim Deng Xiaoping adalah sepenuhnya warga negara Tiongkok dan sebuah tradisi yang berjalan sampai dengan hari ini begitu. Nah, pemirsa, apa komentar Anda? Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.